Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masih di awal tahun 2023 ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat kembali bisa mengikuti Mana Rema. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih setia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dan Engkau mengurapi juga setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami boleh dibukakan rahasia kebenaran firman-Mu, agar kami boleh melakukannya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah sikap hati Daud yang benar. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu tujuan yang mulia, baik dan rohani tidak bisa dijadikan ukuran untuk menyatakan kehendak Tuhan. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan Raja Daud yang memiliki keinginan untuk membangun bait suci. Tidak dapat disangkal bahwa kerinduan Daud membangun bait suci adalah cita-cita yang mulia, cita-cita yang baik dan rohani, yang pastinya orang-orang yang berada di dekatnya akan mendukung dan menyetujuinya. Tak terkecuali Nabi Natan pada mulanya. Tetapi apa yang dinilai oleh manusia sangatlah berbeda dengan penilaian Allah. Perspektif manusia tidak dapat menjadi ukuran untuk menyatakan kehendak Allah. Allah ternyata tidak menghendaki Daud untuk mengerjakan mega proyek, yaitu membangun bait suci. Justru Salomo lah yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Bagi Raja Daud tidaklah terlalu sulit untuk mewujudkan impiannya membangun bait suci. Sebab Daud memiliki segalanya. Dia memiliki kuasa yang besar, kekayaan yang melimpah, dan sumber daya manusia yang tentunya tidak perlu diragukan. Belum lagi dukungan dari kerajaan sahabat. Semuanya itu dimiliki oleh Daud. Dan ketika Allah berbicara kepada Daud bahwa yang akan membangun bait Allah itu bukan dirinya, melainkan anaknya Salomo, Daud dapat meresponnya dengan sikap hati yang benar. Dia memiliki sikap hati yang tepat di hadapan Tuhan. Daud memilih hidup taat kepada Tuhan. Daud memilih taat bukan popularitas. Daud memilih perkenanan Allah, bukan prestasi yang nantinya bisa diingat oleh orang dari zaman ke zaman. Kenapa? Karena Daud ingin hidupnya selalu menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pertanyaan, apa yang sedang kita lakukan saat ini? Apakah kita sedang mengejar prestasi atau perkenanan Allah? Atau kita sedang mengejar popularitas atau ketaatan kepada Tuhan? Sebagai orang Kristen, seharusnya pilihan kita adalah sesuatu yang bernilai kekal. Bukan sesuatu yang bersifat sementara. Bukan untuk kebanggaan kita. Bukan untuk popularitas kita. Tetapi bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu adalah sesuatu yang dilandasi oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tahun baru ini kita diingatkan untuk selalu hidup dalam ketaatan. Meskipun tidak mudah untuk kita melakukannya.
Meskipun tidak mudah untuk kita mengerjakannya, namun kita yakin dan percaya oleh kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu memberikan kemampuan kepada kita untuk kita melakukan hidup yang taat, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah di tahun yang baru itu menjadi komitmen bagi kita semua, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan yang berarti menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Di tahun yang baru 2023 ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami akan pentingnya nilai ketaatan. Meskipun sesuatu yang sulit, tetapi biarlah ya Tuhan, itu adalah suatu hal yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Menjadi hal yang utama dan pertama dalam diri kami. Bagaimana kami hidup di dalam ketaatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, berikanlah kemampuan kepada kami. Berikanlah kesanggupan kepada kami. Sehingga di dalam segala sesuatu, kami boleh menyenangkan dan mempermuliakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.